Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah masih melanjutkan pembahasan tentang yaqazah, yang artinya kesadaran. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran terhadap nikmat. Seseorang tidak dinamakan sadar nikmat sebelum dia melihat 4 hal. Yang pertama, melihat nikmat begitu banyak dan tidak terhitung sama sekali. Dan yang kedua, dia melihat bahwa satu pun nikmat itu nggak ada yang bisa digambarkan sama sekali. Dan yang ketiga, dia pun melihat bahwa seluruh nikmat ini datang karena kebaikan Allah, bukan karena kebaikan diri. Dan yang keempat, melihat kelemahan dan kekurangan diri dalam mensyukuri semua nikmat-nikmat tersebut. Kalau 4 hal ini ada dalam diri Anda, maka Anda dinamakan orang yang menyadari nikmat. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran terhadap dosa. Kapan dinamakan seseorang sadar atas dosa diri sendiri? Yang pertama, ketika Anda melihat dosa tidak sekedar kesalahan, tetapi kehancuran. Anda tidak melihat dosa sekedar pelanggaran, tapi sebuah azab. Dosa saya, azab buat saya. Dan selanjutnya. Yang kedua, dinamakan seseorang sadar akan dosa apabila ia berjuang untuk memperbaiki. Kemudian yang ketiga, orang yang sadar dosa berusaha untuk memutus segala ikatan-ikatan dosa dalam hati. Artinya, hati yang masih melihat sebuah dosa manis, sebuah dosa nikmat, ini hati yang masih terikat dengan dosa. Tapi kalau hati Anda melihat dosa dan yang terlihat adalah pahit, Anda melihat dosa yang terlihat adalah keburukan, ini berarti ikatan hati dengan dosa sudah lepas. Dan yang terakhir, orang yang sadar dosa berjuang untuk membersihkan diri dari dosa. Dan Imam Ibnu Qayyim telah berbicara tentang 10 deterjen pembersih dosa. Hari ini pada halaman 235
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, begitupun Imam Abu Ismail, mengajak kita untuk kembali pada pembahasan tentang nikmat. Kalau kemarin pembahasannya adalah tentang hasil sadar nikmat, hasilnya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ini beliau ingin menjelaskan bagaimana agar Anda melihat nikmat. Kadang-kadang nikmat itu ada, tapi kita enggak merasa ada. Nah, Imam Abu Ismail Al-Harawi, begitu juga dengan Imam Ibnu Qayyim, mengatakan tanpa 3 hal seseorang tidak akan melihat nikmat. Fa amma ma'rifatun ni'mah fa innaha tasfu bi 3 asya'. Adapun mengetahui nikmat, maka pengetahuan terhadap nikmat itu akan jelas tanpa debu dengan 3 kacamata. Kalau Anda memiliki 3 kacamata untuk melihat nikmat, maka Anda akan melihat nikmat jelas tanpa tertutup selembar debu pun. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam penjelasannya di bawah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa melihat nikmat sebuah cahaya yang Allah letakkan dalam hati seseorang. Karena orang-orang yang hatinya gelap, mereka nggak akan melihat nikmat itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sebagian orang yang malam hanya melihat nikmat Allah sebatas makan dan minum. Mereka hanya melihat nikmat Allah sebatas nikmat yang bersentuhan dengan lahiriah. Ada makan, ada minum, ada pakaian, ada rumah, ada kendaraan, ada kesehatan. Ibnu Qayyim berkata mereka-mereka yang hanya melihat nikmat pada hal-hal yang bersifat lahiriah, ini orang-orang malam. Artinya mereka hanya akan melihat nikmat sedikit, padahal nikmat itu tidak terhitung. Nikmat Allah di dalam hati kita, jemaah sekalian, jauh lebih banyak daripada nikmat Allah dalam lahiriah kita. Jadi nikmat Allah di dalam hati kita jauh lebih banyak daripada nikmat Allah dalam lahiriah kita. Misalnya Allah letakkan dalam hati kita keimanan. Misal yang kedua, ketika Allah menguji lahiriah kita dengan sakit, Allah uji kehidupan kita dengan musibah, saat yang sama Allah letakkan dalam hati kita kesabaran. Ujian seberat apapun bersamaan dengan kesabaran, percayalah, ujian ini seolah-olah nggak terasa. Jadi ujian itu pahit, tapi akan ternetralisir pahit ujian bersama dengan kesabaran. Jadi pahit ujian itu ada dalam hati kita, tapi kalau kemudian kesabaran telah memasuki hati, kepahitan-kepahitan ujian akan keluar, diusir oleh kesabaran tersebut. Memandang kehidupan ke depan, nampaklah ancaman, terlihatlah ketakutan, tapi itu karena hati Anda belum dimasuki tawakal. Adapun hati Anda telah dimasuki oleh tawakal, jemaah sekalian, hati yang telah dimasuki tawakal, ketakutan segala bentuknya nggak akan menemukan tempat di dalam hati seperti itu. Anda khawatir dengan masa depan Anda, khawatir dengan masa depan anak-anak, karena di dalam hati Anda belum ada tawakal. Kalaupun ada tawakal dalam hati Anda, sangat kecil dan sangat lemah. Tawakal yang kuat dan sempurna dalam hati seseorang berdampak
segala kekhawatiran dan ketakutan tidak akan menemukan pintu untuk memasuki hati seperti itu. Jadi Allah melepaskan Anda dari ketakutan bukan dengan uang yang banyak. Allah membebaskan Anda dari kekhawatiran bukan dengan harta dan aset yang banyak. Tetapi Allah jatuhkan dalam hati Anda tawakal, sehingga segala khawatir dan takut tidak menemukan pintu sama sekali memasuki hati Anda. Jadi kita nggak khawatir dengan ujian-ujian lahiriah. Bahwa saya sakit, bahwa saya A, bahwa saya B. Semua ujian lahiriah ini, itulah dunia. Dan ujian lahiriah ini nggak akan selesai sepanjang kaki masih berjalan di punggung bumi. Namun Allah Azza wa Jalla mempersenjatai Anda sehingga ujian-ujian lahiriah ini nggak membuat Anda gelisah, nggak membuat Anda takut dan khawatir. Apa itu? Allah letakkan dalam hati Anda keimanan dengan segala bentuknya. Keimanan itu satu. Tapi ketika keimanan bertemu dengan musibah, maka keimanan menjadi sabar. Keimanan itu satu. Tapi ketika keimanan bertemu dengan kekhawatiran dan tawakal, keimanan itu berubah menjadi tawakal. Keimanan itu satu, tapi ketika Anda bertemu dengan nikmat, maka keimanan itu berubah menjadi syukur. Maka iman yang buruk tidak akan memberikan Anda sabar. Ketika dalam ujian, tidak akan memberikan Anda tawakal. Ketika dalam kekhawatiran dan ketakutan, tidak akan memberikan Anda syukur. Ketika Anda berada di dalam nikmat, dan tidak memberikan Anda ridha. Yang kita khawatirkan bahwa di dalam hati kita tidak ada keimanan. Kalau dalam hati ini nggak ada keimanan, musibah sekecil apapun sakitnya setengah langit. Cuman digigit nyamuk saja, teriaknya satu RT. Musibah Anda itu kecil sebetulnya, tapi karena di dalam hati tidak ada iman yang menetralisir, jadilah musibah yang kecil ini besar. Jemaah sekalian, saya mau berteka-teki soal ujian. Coba sebutkan nama seorang laki-laki. Di awal pernikahan Allah kasih seorang putra. Belum berusia 2 tahun, sang putra meninggal lalu dia memakamkan. Tidak lama kemudian Allah berikan putra yang kedua. Belum berusia 2 tahun, wafat lagi. Dia makamkan lagi. Setelah itu Allah memberikannya sebanyak 4 orang putri. Putri yang pertama menikah, melahirkan seorang cucu, lalu kemudian meninggal dan dia makamkan lagi. Putri yang kedua sempat menikah, tidak sempat ada cucu, meninggal dan dia makamkan lagi. Putri yang ketiga sempat menikah, lalu meninggal, dia makamkan lagi. Putri yang keempat menikah, berketurunan dan berusia panjang. Waktu berjalan, laki-laki ini dikaruniai Allah lagi seorang putra. Usia belasan bulan, putra ini pun meninggal dunia, lalu dia makamkan lagi. 3 orang putra, 3 orang putri meninggal dan dia makamkan dengan tangannya sendiri. Siapa laki-laki itu? Hah? Laki-laki itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda telah mengebumikan keturunan Anda, darah daging Anda, anak Anda. Sudah pernah memakamkan anak Anda belum? Paling 1, paling 2.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 6. 3 putra, 3 putri beliau makamkan sendiri dengan tangan beliau. Ujian untuk beliau sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang saya hormati, tapi betapapun ujian itu besar, akan menjadi kecil karena sabar. Betapapun ujian itu sangat pahit, bisa jadi akan manis disebabkan karena ridho. Ridho itu ajaib sekali. Orang yang ridho nggak mau melihat ujian, tapi melihat siapa yang menguji. Orang-orang yang ridho, mereka nggak mau melihat ujian, tapi mereka melihat yang menguji siapa. Ujian berat kalau Anda melihat ujian. Tapi kalau Anda lihat siapa yang menguji, oh ternyata yang menguji Ar-Rahmanir Rahim. Ternyata yang menguji Anda adalah Ar-Razzaqul Karim. Ternyata yang menguji Anda adalah Al-Latiful Halim, yang maha lembut. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi tentang nikmat. Mayoritas orang ingat dalam diri Anda ada 2 nikmat Allah. Nikmat yang pertama, nikmat yang Allah berikan melalui ikhtiar. Anda berdagang, dapat uang. Itu nikmat yang Allah berikan melalui ikhtiar. Nikmat yang kedua, Allah berikan secara langsung tanpa ikhtiar. Mata Anda itu nikmat yang secara langsung dari Allah tanpa ikhtiar dari Anda. Telinga Anda, lidah Anda, kaki Anda, kesehatan Anda, iman Anda, ini semuanya nikmat yang langsung dari Allah tanpa ikhtiar dari Anda. Rata-rata manusia memberikan kegembiraan terhadap nikmat yang diperoleh melalui ikhtiar. Dan mayoritas orang tidak memberikan kegembiraan untuk nikmat yang langsung dari Allah tanpa ikhtiar. Padahal nikmat Allah melalui ikhtiar Anda nikmat murah. Dan nikmat Allah yang secara langsung tanpa ikhtiar nikmat yang sangat mahal. Alasannya, nikmat Allah melalui ikhtiar Anda hilang hari ini, 2 minggu lagi ada ganti. Yang hilang dengan adanya ganti itu murah. Tapi kalau Allah cabut pandangan Anda, jadilah Anda buta, siapa yang mengembalikan penglihatan Anda? Sekiranya Allah tulikan telinga Anda, siapa yang akan mengembalikan pendengaran Anda? Seandainya Allah bisukan lisan Anda, siapa yang mengembalikan bicara Anda? Jadi nikmat yang langsung dari Allah, kalau hilang tidak akan ada gantinya sama sekali. Adapun nikmat dari ikhtiar Anda, sekiranya hilang hari ini, 2 minggu, 3 minggu kemudian akan ada ganti dari Allah. Jadi nikmat yang langsung dari Allah itu mahal, nggak ada gantinya sama sekali. Masalahnya jemaah sekalian, soal kegembiraan. Kita memberikan kegembiraan yang besar terhadap nikmat dari ikhtiar, dan kita nyaris tidak memberikan kegembiraan terhadap nikmat yang langsung dari Allah tanpa ikhtiar. Ini kezaliman kita. Jemaah sekalian, kalau Anda semacam orang yang sering bersedih hati, kemungkinan besar Anda kurang banyak bergembira. Karena kalau gembira Anda hanya nikmat, hanya terhadap nikmat yang ikhtiar, hanya sesekali Anda gembira. Naik jabatan sekali setahun ya, sekali Anda gembira soal jabatan. Naik gaji, ya mungkin Anda naik gaji 2 kali setahun. Kalau gembira Anda hanya untuk nikmat dari ikhtiar, sesekali saja Anda gembira jemaah sekalian.
Tapi kalau Anda mau gembira untuk nikmat yang langsung dari Allah Azza wa Jalla, setiap detik ada kegembiraan. Detik ini mata Anda melihat, Masya Allah, Anda bergembira. Subhanallahiladzim. Allah nampakkan sejumlah orang-orang cacat. Allah perlihatkan sejumlah orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dan Allah nggak mau Anda memandang dengan mata, tapi Anda berpikir dengan hati. Kau lihat seorang buta yang melintas di jalan, akan Anda gembira dengan mata Anda. Apakah Anda ucapkan sesuatu untuk gembira tersebut? Coba sekalian, hukuman karena kita tidak terlalu bergembira atas nikmat yang langsung dari Allah, bahwa Anda sering bersedih, Anda sering gelisah. Seandainya jemaah sekalian, Anda lebih banyak gembira lagi dengan nikmat, gelisah Anda menjadi sedikit, gelisah Anda menjadi tidak terasa. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Terjemahan secara bebas, Allah ingin agar kita gembira dengan semua pemberian Allah. Anda berkaca, Anda lihat, Masya Allah, betapa wajah Anda ganteng, cakap. Mata Anda, oh Masya Allah, luar biasa, masih bisa baca. Lisan Anda, Masya Allah, masih bisa tilawah Al-Quran, berbicara dengan orang. Nikmat-nikmat ini semua harus jadi gembira. Mata Anda harus jadi gembira Anda. Telinga Anda harus jadi gembira Anda. Lisan Anda harus jadi gembira Anda. Sehingga gembira Anda banyak sekali. Sehingga gembira Anda ramai sekali. Kalau Anda mau bergembira lebih banyak, niscaya gelisah Anda akan berkurang. Tapi Anda dan saya lalai bergembira, maka datanglah gelisah itu lebih besar dari yang sesungguhnya. Gelisah itu nggak datang seperti ukurannya, tapi gelisah itu datang lebih besar dari ukuran yang sesungguhnya. Misalnya gelisah Anda misalnya nilai 5, lalu datanglah musibah ini nilai 100. Kenapa gelisah datang lebih besar dari yang sesungguhnya? Karena Anda jarang-jarang bergembira. Oke, sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, di antara ibadah yang kita abaikan, tidak banyak bergembira. Anda tahu kenapa Anda sedikit bergembira? Karena Anda sedikit merenung. Karena Anda tidak banyak merenung. Anda bangun pagi hari, Anda buka mata, Masya Allah, mata masih melihat. Anda tidak banyak merenung. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa nikmat Allah akan jelas tapi dengan 3 kacamata. Kacamata yang pertama adalah binuril aql, dengan cahaya akal, maksudnya dengan perenungan. Cobalah merenungi hidup Anda jemaah sekalian. Anda lahir di sebuah desa, Allah berikan Anda kedua orang tua, kehidupan bergerak menjadi Anda menjadi anak-anak, menjadi Anda dewasa. Allah perjalankan kehidupan Anda dari A, B, dan C hingga akhirnya Anda berdiri di atas kehidupan yang sekarang. Anda ingat bahwa dulu Anda hidup dalam kelalaian, makanan kotor dan bersih tidak peduli, sampai akhirnya Allah berikan Anda kesadaran. Anda ingat dulu bahwa Anda acuh dengan salat, nggak peduli dengan dosa, sampai akhirnya Allah berikan Anda nikmat hidayah. Dulu Anda terkubur dalam banyak kejahatan, hingga akhirnya Allah selamatkan Anda dengan hijrah. Duduk merenungi nikmat, ibadah yang sangat agung. Karena orang-orang yang nggak merenungi nikmat, nggak mengakui nikmat. Padahal rukun pertama untuk bersyukur, akui nikmat. Tapi tidak ada orang yang mengakui nikmat selain orang yang selalu merenungi nikmat. Baik. Cara yang kedua, kacamata yang kedua agar Anda melihat nikmat, kata Imam Ibnu Qayyim, wa syaibi buruqil minnah. Melihat
kilat, melihat kilat nikmat dalam situasi alam yang gelap. Ini bahasa sastra. Jadi dalam situasi awan dan gelap ada kilatan nikmat. Maksud beliau apa? Musibah Anda adalah awan yang gelap. Sakit Anda adalah awan yang gelap. Ujian-ujian Anda adalah awan yang gelap. Awan-awan yang gelap ini datang untuk memperlihatkan Anda kilatan nikmat. Karena kilat itu tidak datang di saat terang. Kilat itu hanya datang dalam awan yang gelap. Oleh sebab itu, ketika awan gelap Anda adalah sakit, disitulah Anda melihat bahwa sehat itu adalah kilat. Ketika awan gelap Anda adalah soal keuangan, disitulah Anda melihat bahwa kecukupan itu adalah kilat. Jadi Allah berikan kita ujian supaya kita melihat nikmat. Kesehatan ini jamaah sekalian enggak berharga dengan kesehatan. Tapi kesehatan ini berharga dengan sakit. Ini Anda yang sehat sekarang ini enggak berharga kesehatan ini. Karena kesehatan itu enggak terasa dengan kesehatan. Tetapi kesehatan terasa dengan sakit. Maka agar sesekali Anda rasakan sehat, Allah berikan sakit. Ketika Anda banyak uang, Anda nggak merasa banyak uang. Maka Allah Azza wa Jalla berikan Anda ujian keuangan, agar uang banyak yang kemarin itu terasa banyak. Kalau kita dalam kondisi sedang jatuh, Masya Allah 5.000 perak itu kayak melihat 5 juta kita. 5.000 perak, kita melihatnya seolah 5 juta. Kenapa? Karena saya dalam keadaan tidak punya uang. Tapi kemarin saya banyak uang 5 juta ini nggak ada artinya, dibuang saja begitu. Maka apabila Allah ingin seorang hamba menyadari nikmat, Allah berikan ujian-ujian nikmat. Allah uji sehat dengan sakit agar sehat itu makin berharga. Karena saya ulangi sekali lagi, sehat tidak terasa dengan sehat, tapi terasa dengan sakit. Kecukupan Anda nggak terasa dengan kecukupan, tapi dengan kekurangan. Kebaikan para sahabat nggak terasa kebaikan, kecuali ketika Anda telah bertemu dengan kezaliman orang lain. Bertemu dengan orang zalim, barulah terasa kebaikan para sahabat. Jadi Anda jangan berpikir ini orang zalim, nyakitin, melukain. Iya, tapi biar Anda merasakan bahwa ada sahabat yang sangat baik. Karena kebaikan para sahabat nggak terasa tanpa ada orang-orang zalim. Oleh sebab itu di sini beliau mengatakan nikmat itu akan terlihat ketika telah datang awan yang sangat gelap, saat itu Anda melihat kilat. Maksudnya ketika datang musibah, saat itulah Anda merasakan nikmat. Tanpa awan, Anda nggak melihat kilat. Tanpa musibah, Anda sulit untuk melihatnya. Alhamdulillah, Allah tahu betapa hati kita sangat lemah. Hari-hari bahagia kita tanpa musibah lebih panjang daripada hari-hari kita bersedih. Ujian Anda, ya mungkin 3 hari, mungkin sebulan, mungkin setahun. Tapi bahwa Allah pernah memberikan Anda nikmat, itu panjang sekali. Makanya jemaah sekalian, tumpahkan gembira yang lebih banyak untuk nikmat, agar nanti ujian enggak lantas membuat Anda sedih berlebihan. Karena orang yang sedih berlebihan dalam ujian, biasanya adalah orang yang kurang bergembira terhadap nikmat. Maka gembiralah, 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 sampai kesedihan, gelisah tidak menemukan jalan untuk membuat Anda takut. Baik, jadi lihatlah nikmat dengan perenungan, lihatlah nikmat dengan ujian,
Dan yang ketiga kata Imam Al-Harawi, wal i'tibar bi ahlil bala. Renungi keadaan orang-orang yang sedang berada dalam ujian. Pergilah ke rumah sakit, lihatlah orang yang beneran sakit karena kaki patah. Oh, Anda akan rasakan kaki Anda ini luar biasa. Pergilah ke rumah sakit, lihatlah orang-orang yang A, yang B, yang C, yang D. Al-i'tibar bi ahlil bala. Pelajarilah orang-orang yang berada dalam ujian agar Anda melihat nikmat yang sangat besar dalam hidup Anda. Oleh sebab itu di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara kesempurnaan nikmat bagi penghuni surga, Allah nampakkan kepada mereka penghuni neraka. Ini orang-orang yang telah sampai di surga, dan Anda insya Allah salah satunya. Setelah para penghuni surga sampai di surga, Allah nampakkan kepada mereka penghuni neraka. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena nikmat surga akan semakin terasa nikmat setelah melihat keadaan orang-orang yang berada di neraka. Saya punya motor, saya nggak rasakan motor saya ini indah kecuali kalau saya lihat orang yang jalan kaki. Oh, motor saya ternyata bagus sekali. Jadi saya ulangi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kesempurnaan nikmat terhadap penghuni surga, bahwa Allah nampakkan kepada mereka keadaan penghuni neraka. Wanada dalam surat Al-Araf, Allah Subhanahu wa taala membuka tabir sehingga terjadi sahut-sahutan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Cuman Anda jangan berpikir berapa jauh jaraknya. Mungkin jaraknya, karena sahut-sahutan kalau di Indonesia jarak 3 meter, 30 meter gitu. Ini tidak. Allah buka tabir sehingga penghuni surga melihat keadaan penghuni neraka, bahkan terjadi sahut-sahutan. Allah berfirman, wa nada ashabul jannati ashabal nar. Pertama penghuni neraka dulu bicara. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka melihat keadaan penghuni surga. Oh, maka keadaan sakit menjadi lebih sakit. Sebab kalau keadaan saya sakit dan yang saya lihat sakit, sakit saya menjadi kurang. Ternyata saya nggak sendirian kan gitu. Tapi kalau keadaan sakit saya lihat orang sehat, oh sakit ini menjadi sakit. Kapan saya bisa seperti dia? Kok lama sekali ini sakit? Maka penghuni neraka dinampakkan oleh Allah kepada mereka penghuni surga agar neraka lebih sakit. Dan Allah Azza wa Jalla membiarkan terjadi komunikasi sahut menyahut antara penghuni surga penghuni neraka. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma'a mimma razaqakumullah. Penghuni neraka berkata, wahai kalian penghuni surga siapapun orangnya, berikanlah air setetes 2 tetes. Tidak tahan dahaganya di dalam neraka ini. Lapar, dahaga, tapi yang mereka minta adalah dahaga, air. Karena dahaga lebih sakit daripada sekedar lapar. Lalu penghuni surga menjawab, qala inna Allah harramahu ma'alal kafirin. Air ini diharamkan oleh Allah bagi kalian orang-orang kafir. Meminta tapi tidak diberikan. Lebih sakit kan? Jadi Allah nampakkan kepada penghuni surga keadaan penghuni neraka agar surga menjadi lebih nikmat. Dan Allah tampakkan kepada penghuni neraka keadaan penghuni surga agar neraka menjadi lebih sakit. Maka di dunia ini pun, ketika Allah menampakkan kepada Anda keadaan orang-orang ahlul bala, orang-orang yang sedang diuji, supaya Anda lebih menikmati apa yang Anda miliki. Saya akan menikmati motor saya kalau saya melihat orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki pun akan menikmati jalan kaki kalau dia melihat orang yang nggak bisa jalan.
Maka kalau Anda ingin melihat nikmat, lihatlah orang-orang yang berada dalam ujian. Kalau kita nggak banyak-banyak, nggak sering-sering melihat keadaan orang yang sedang ujian, kadang-kadang kita pun sering tidak melihat nikmat dalam diri kita. Baik. Jadi kata Imam Al-Harawi, inilah 3 kacamata untuk melihat nikmat. Pertama, kacamata pertama, merenunglah. Ambil waktu yang lebih banyak untuk merenung. Dengan merenung Anda menemukan sesuatu yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang nggak merenung, hatinya akan mati. Terkhusus merenungi Al-Quran. Karena merenung itulah yang menghidupkan hati kita. Ya. Kacamata yang kedua adalah ujian. Allah uji Anda dengan sakit agar Anda tahu betapa nikmatnya sehat. Kacamata yang ketiga adalah lihat keadaan orang-orang yang minus. Nah, yang ketiga ini ditegaskan Nabi kita dalam hadis sahih. Beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa dunakum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Kata Nabi SAW, biasakan lebih banyak melihat ke bawah. Dan sedapat mungkin jangan melihat ke atas. Fa innahu ajdaru an la tazdaru bi ni'matillah. Kalau kalian selalu memandang ke bawah, kalian akan menghargai nikmat. Jadi orang yang selalu memandang ke atas tidak pernah melihat nikmat. Tapi orang yang senantiasa melihat ke bawah, mereka lah orang yang terus-menerus melihatnya. Baik. Pembahasan terakhir pada halaman 236, mutala'atul jinayah. Anda tahu kesadaran yang kedua adalah sadar dosa. Hasil dari sadar dosa ada 4. 1, 2, 3, 4 tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang bagaimana agar Anda melihat dosa? Orang kafir, orang munafik berdosa tapi tidak melihat dosa. Sehingga mereka merasa baik justru dengan dosa yang banyak. Orang-orang beriman, mereka dengan segala kebaikan tapi sangat merasa bersalah di depan Allah. Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, orang-orang beriman, orang yang penuh dengan kebaikan tapi dengan rasa takut yang besar kepada Allah. Orang-orang munafik, orang yang penuh dengan dosa tapi dengan hati yang penuh dengan rasa aman. Dua dunia yang betul-betul berbeda. Orang-orang beriman, dengan segala kebaikan mereka takut kepada Allah. Orang-orang munafik, dengan segala kejahatan mereka merasa aman dari Allah Azza wa Jalla. Pada halaman 236, Imam Al-Harawi rahimahullah mengatakan, bagaimana Anda melihat dosa? Jawabannya dengan 3 kacamata. Kacamata yang pertama adalah bita'zimil haq. Anda akan melihat dosa apabila dalam hati Anda ada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keterangannya di bawah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, karena dosa kepada yang agung lebih terasa daripada dosa kepada yang tidak agung. Saya berikan Anda contoh. Bapak Presiden datang di depan Anda dan Anda buang kulit pisang. Oh, itu terasa bersalah sekali. Anda buang kulit pisang sembarangan. Ini Bapak Presiden datang. Salah di depan orang yang agung sangat terasa. Tapi kulit pisang yang sama, ada kulit pisang, kesalahan yang sama Anda lakukan di depan seorang petugas kebersihan. Anda nggak merasa bersalah. Kesalahannya sama, rasanya berbeda. Kenapa? Kesalahan yang pertama di hadapan seorang presiden, kesalahan yang kedua di hadapan seorang petugas kebersihan. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seandainya Anda tahu keagungan Allah, maka Anda tidak akan melihat kesalahan yang kecil di depan Allah. Tapi Anda tidak melihat keagungan Allah Azza wa Jalla, sehingga kesalahan yang besar pun terasa kecil.
Imam Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah dalam kitab beliau Syajaratul Ma'arif, beliau mengatakan orang yang mengenal Allah dalam hatinya positif ada 5 hal. Orang yang mengenal Allah karena memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Apabila benar Anda mengenal Allah, maka positif dalam hati Anda ada 5 hal. Yang pertama, orang yang mengenal Allah berarti dalam hatinya ada keagungan Allah Azza wa Jalla. Ada keagungan Allah. Ada kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wibawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena keagungan Allah ada dalam hati, maka hati ini takut melawan kepada Allah. Karena keagungan Allah ada dalam hati, maka hati ini selalu malu kepada Allah Azza wa Jalla. Malu kalau Allah melihat dia berdosa. Malu kalau di dalam sholat bacaannya nggak baik. Malu kalau dia berzikir sambil tidur. Sebagian orang baca zikir itu seadanya subhanallah. Dari cara Anda bacakan subhanallah, dipastikan dalam hati Anda nggak ada keagungan Allah. Sebab apabila keagungan Allah ada dalam hati seseorang, akan muncul rasa takut, akan muncul rasa malu, muncul rasa malu kepada Allah. Bacaan-bacaan seperti tadi, zikir seperti tadi, ini malu di depan Allah Azza wa Jalla. Salat yang suka gerak kanan, gerak kiri, ini malu bagi orang yang hatinya terisi dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk dosa kecil, Anda tidak melihatnya kecil karena keagungan Allah dalam hati Anda. Termasuk kebaikan kecil, itu nggak akan kecil lagi karena keagungan Allah dalam hati Anda. Subhanallahil azim. Nabi kita dalam hadisnya mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Satu kali Anda ucapkan alhamdulillah, bobotnya sama dengan 1 daun timbangan amal. Padahal daun timbangan amal bisa terpenuhi dengan langit dan bumi. Tapi satu kali Anda ucapkan alhamdulillah, memenuhi daun timbangan amal. Anda tahu kenapa? Alhamdulillah ini memang 2 kata. Tapi ketika 2 kata ini untuk Allah, maka dia menjadi besar. Maka dia memenuhi 2 timbangan amal. Subhanallah. Sementara Anda bersajak, sementara Anda berdangdut, 2 jam Anda berdangdut, tapi itu semuanya debu, nggak ada arti sama sekali. Tapi satu kali Anda ucapkan alhamdulillah, memenuhi daun timbangan amal. Anda berpikir hanya 2 kata, hanya 1 detik untuk mengucapkan memenuhi daun amal? Iya, karena 2 kata ini untuk yang Maha Agung, maka dia menjadi besar. Jadi ini coba Anda pahami, kalau di dalam hati Anda ada keagungan Allah, maka tidak ada kebaikan yang kecil, semuanya besar. Kalau dalam hati Anda ada keagungan Allah juga, maka Anda tidak lagi melihat ada dosa yang kecil, semuanya besar. Orang-orang yang mengecilkan dosa dan orang-orang yang mengecilkan kebaikan, karena dalam hati mereka tidak ada keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dalam hati mereka keagungan Allah. Maka mereka mengecilkan kebaikan, mereka mengecilkan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, saya tidak lanjut lagi 5 buah ma'rifat, 1 saja. Atau mau dilanjut? Buah ma'rifat yang kedua adalah cinta. Buah ma'rifat yang ketiga adalah tawakal. Buah ma'rifat yang keempat dan kelima adalah takut dan harap. Ini 5. Ini 5. Ini kalau kita bahas 1 jam nggak cukup. Maka kita ambil yang pertama saja, yaitu keagungan Allah Azza wa Jalla. Anda salat sunnah 2 rakaat.
Seandainya Anda tahu keagungan Allah, 2 rakaat nggak cukup untuk Allah. 10 rakaat pun belum pantas untuk Allah. 1000 rakaat pun nggak pantas untuk Allah Azza wa Jalla. Coba sekalian, tidak pernah ada satu manusia yang bisa melakukan yang pantas untuk Allah. Jangankan Anda, sekelas nabi-nabi pun tidak ada yang berhasil melakukan sesuatu yang layak dan pantas untuk Allah. Karena Allah itu agung. Kalau saya cuma seorang tukang parkir, Anda datang di kondangan saya, amplop Anda 5.000 pas buat saya. Tapi kalau saya seorang presiden, amplop Anda 1 juta itu kecil sekali. Saya memberikan perbandingan saja. Apa Anda berpikir sholat Anda 2 rakaat ini sudah layak dengan keagungan Allah? Sebab itu Nabi kita SAW bersabda, ada seorang malaikat semenjak Allah ciptakan bersujud, dan dia angkat kepala dari sujud ketika sangkakala kiamat dibunyikan. Anda tahu apa yang dia ucapkan? Begitu dia angkat kepala, beliau mengatakan, Subhanaka Rabbana, ya Allah, Engkau Maha Suci. Ma'azzamnaka haqqa hamdi, kami tidak mengagungkanmu seperti keagunganmu yang sesungguhnya. Jadi belum ada manusia, bahkan belum ada makhluk yang mampu melakukan kebaikan kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah. Jadi semua kebaikan-kebaikan dari semua makhluk di langit dan di bumi, semua kebaikan itu jauh lebih rendah dari keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini nomor 1. Bagaimana Anda melihat dosa? Jawabannya dengan keagungan Allah. Kalau keagungan Allah ada dalam hati Anda, maka tidak ada lagi dosa yang terasa kecil. Semua akan bahkan beberapa kebaikan pun Anda rasakan satu kesalahan karena Anda tahu keagungan Allah Azza wa Jalla. Anda yang salat malam hanya 1 rakaat, itu kebaikan bukan? Tapi begitu Anda rasakan keagungan Allah, Anda nggak lagi melihat. Anda nggak melihat 1 rakaat Anda kebaikan. Subhanallah, semua orang yang merasa baik karena 2 hal. Pertama, seseorang merasa baik karena lupa dengan kejahatan. Kebaikan Anda itu cuma bukit yang dangkal. Dan kejahatan Anda itu gunung-gunung yang sangat besar. Jadi Anda akan merasa baik kalau Anda sudah lupa dengan kejahatan Anda. Baik Anda 100, kejahatan Anda 1 miliar. Mungkinkah Anda merasa baik kalau Anda lihat kejahatan 1 miliar? Tidak. Tapi Anda nggak melihat kejahatan Anda, akhirnya Anda pun menjadi seorang yang merasa baik. Nomor 2, orang yang merasa baik karena mereka nggak tahu kebaikan Allah Azza wa Jalla. Seandainya Anda tahu keagungan Allah, Anda sadar kebaikan Allah, maka nggak ada kebaikan Anda di depan kebaikan Allah. Karena setiap kebaikan Anda justru kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kebaikan Anda? Anda bersedekah. Oke, ini kebaikan Anda, uangnya Allah yang ngasih. Gerak hati Anda untuk bersedekah, Allah yang ngasih. Sehingga jemaah sekalian, di depan yang maha baik Anda nggak akan melihat kebaikan lagi, karena semua kebaikan Anda adalah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda salat, itukah kebaikan? Tapi siapa yang menggerakkan hati Anda salat? Allah. Siapa yang memberikan Anda hidayah untuk salat? Allah Azza wa Jalla. Ternyata kebaikan Allah mendahului kebaikan Anda. Allah berikan Anda kebaikan berupa kesadaran, akhirnya Anda baru melakukan kebaikan yang kedua. Kebaikan Anda bukan kebaikan Allah mendahului semua kebaikan Anda. Berikutnya, menyadari dosa yang kedua adalah ma'rifatin nafs. Menyadari dosa yang kedua, melihat dosa yang kedua, wa ma'rifatin nafs, karena Anda mengenal diri. Coba kenali lisan Anda, ternyata di sana banyak gibah dan dustanya. Kenali telinga Anda, ternyata di sana banyak dosanya. Kenali hati Anda, Masya Allah, hati ini penuh dengan tong sampah.
Abu Dujana radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Beliau punya banyak kemuliaan, tapi saya berikan dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, Abu Dujana ikut dalam perang Badar. Dan Allah berfirman terhadap penghuni terhadap semua prajurit Badar. Kata Allah, "Isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai kalian prajurit Badar, silahkan berdosa, ampunan telah mendahului dosa kalian. Kalau kita ampunan setelah berdosa. Kalau prajurit prajurit Badar, ampunan sebelum berdosa. Mereka belum berdosa, Allah udah kasih ampunan. Ini prajurit Badar. Abu Dujana salah satu prajurit Badar. Nomor dua, Abu Dujana radhiyallahu anhu ikut dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud Rasulullah SAW memberikan pedang. Beliau mengatakan, siapa yang di antara kalian yang mau mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mau. Kalau pedang itu pedang Abu Bakar, haknya sangat kecil. Umar radhiyallahu anhu pun tidak mau. Kalau itu pedang Umar, tanggung jawabnya sangat kecil. Tapi itu pedang Rasulullah SAW, tanggung jawabnya luar biasa. Semua sahabat menolak mengambil pedang itu untuk menjalankan tanggung jawab. Akhirnya datang Abu Dujana, ya Rasulullah, saya ambil pedang. Dia ambil pedang Rasulullah dan dia berjihad luar biasa. Ini kemuliaan Abu Dujana yang kedua. Tapi begitu Abu Dujana radhiyallahu anhu akan wafat, dua kebaikan ini sama sekali nggak datang. Jelang meninggal dunia, Abu Dujana nampak gembira sekali. Wajahnya nggak henti-hentinya tersenyum. Padahal beliau sudah di gerbang kematian. Abu Dujana, kau gembira sekali. Beliau mengatakan, karena saya akan membawa dua mutiara ke depan Allah. Abu Dujana, apakah mutiara Anda pernah berjihad dalam Uhud, dalam perang Badar? Bukan. Apa karena Anda pernah mengambil pedang Rasulullah dan Anda menunaikan tanggung jawab dan hak pedang tersebut? Abu Dujana mengatakan bukan. Dua mutiara yang membuatku gembira bertemu Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, semenjak aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, bahwa dia meninggalkan yang bukan urusannya. Semenjak saya mendengarkan hadis ini sampai hari ini saya mati, saya tidak pernah ikut urusan yang bukan urusan saya. 2024 nggak usah ikut urusan orang lain. Oh, kata Abu Dujana, ini nomor satu. Semenjak hadis itu sampai kepada aku, sampai hari ini saya meninggal, saya nggak pernah ikut campur urusan yang bukan urusan saya. Nomor dua kata Abu Dujana radhiyallahu anhu, semenjak saya dapatkan Islam ini sampai hari ini saya akan meninggal, saya nggak pernah tidur dengan kebencian kepada seorang muslim. Pernah nggak saya tidur membawa kebencian kepada seorang muslim? Kata dia, semenjak Islam sampai hari ini saya nggak pernah tidur dengan kebencian terhadap seorang muslim. Maka Abu Dujana radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya gembira bertemu dengan Allah karena saya akan membawa dua mutiara ini. Jadi maksud saya adalah, kalau kita melihat hati kita kotor sekali, tidak seperti Abu Dujana. Anda kalau mau tidur malam, mungkin 500 kebencian di dalam. Tadi malam Anda tidur, besok malam Anda tidur, cobalah Anda lihat hati Anda. Siapa nama-nama yang Anda kerangkeng dalam kebencian hati Anda jelang tidur? Fulan. Ternyata ada 500 orang, ada 10. Makanya kurang-kurangi juga mengenal orang, supaya nggak terlalu banyak yang dibenci. Kenali orang yang layak dan perlu Anda kenali saja. Nggak usah terlalu berlebihan.
Itu siapa yang lewat? Kamu usah terlalu. Oh itu orang bajunya begini, siapa itu orang? Yang kira-kira nggak ada manfaat nggak usah dikenal. Jadi nomor 2, Anda akan mengenali dosa, kata beliau, ma'rifatun nafs. Kalau Anda mengenali diri, ya Allah, kalau kita memang mengenali diri dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya dosa. Dari sejak dewasa sampai hari ini tak berapa miliar dosa. Orang yang nggak melihat dirinya berdosa adalah orang yang nggak mengenal diri. Yang terakhir, kapan Anda merasa berdosa? Wa tasdiqil wa'id. Ketika Anda membenarkan ancaman. Membenarkan ancaman. Kalau berdusta, munafik. Di akhirat, di surga. Kalau Anda membenarkan ini, maka Anda akan melihat dusta itu adalah dosa. Riba itu laknat di dunia. Di akhirat neraka. Kalau Anda membenarkan ancaman Allah, Anda akan melihat dosa itu adalah dosa. Orang-orang munafik, mereka tidak melihat ancaman Allah dalam dosa, sehingga dosa tidak terasa dosa. Orang munafik, meskipun mereka 10 kali, 20 kali zina dalam sehari, waliyahulillah, mereka tidak membenarkan ancaman. Sehingga mereka tidak merasakan dosa. Jadi orang yang merasakan dosa, hanyalah orang-orang yang melihat ancaman. Dan percaya terhadap ancaman tersebut. Baik. Jadi kata Imam Al-Harawi, inilah 3 hal agar Anda merasakan dan mengakui dosa. Pertama, dalam hati Anda ada keagungan Allah, itu akan membuat Anda merasa dosa dengan dosa. Bahkan Anda akan merasa dosa kecil adalah dosa besar. Dan yang kedua, ma'rifatun nafs. Anda kenali diri Anda, maka Anda pun akan melihat dosa Anda. Dan yang ketiga, Anda percaya dengan ancaman-ancaman Allah, maka Anda pun akan sadar, Anda pun akan mengaku dengan dosa. Pelaku dosa yang nggak percaya dengan neraka nggak merasa berdosa. Wallahu a'lam. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Apabila kita berdoa dalam sholat, apakah dimulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru kemudian berdoa? Betul. Ketika Anda berdoa, puji nama Allah nomor 1, nomor 2 bersolawat. Maka Anda katakan Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Ar-Razzaqul Karim, Alhamdulillah Al-Wahhabul Mannan, Alhamdulillah Al-Ahadus Samad, Alhamdulillah Al-Hayyul Qayyum. Setelah Anda puas memuji Allah, padahal memuji Allah tuh nggak pernah puas bagi orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Makanan mengenyangkan, tetapi orang yang mencintai Allah nggak pernah puas memuji Allah. Setelah Anda berlama-lama memuji Allah, lalu Anda bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bacakan salawat 3 kali, bacakan salawat 4 kali, 5 kali, 6 kali. Setelah itu Anda berdoa. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ada 3 level salawat dalam doa. Level paling rendah, Anda ucapkan 1 kali salawat dalam berdoa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Setelah itu Anda berdoa. Ini salawat pada kelas rendah. Salawat yang kedua, di kelas yang kedua kata Ibnu Qayyim, bersalawat di awal dan di akhir doa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Rabbana wa sallallahu ala Muhammad. Kelas yang paling tinggi dalam bersalawat pada doa, bahwa Anda bersalawat di celah-celah doa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Rabbighfirli ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد اللهم آت نفسي تقواها اللهم صل على محمد. Jadi doa Anda selang-selingi dengan salat.
Ini sholawat paling sempurna dalam doa, kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi pertanyaan tadi betul. Puji Allah dulu, kemudian sholawat. Di bulan Ramadan ada beberapa hari tidak puasa tanpa ada uzur. Misal saja di hari, apakah dibayar dengan fidyah, memberi makan, atau untuk fakir miskin atau anak yatim sebanyak 3 kali 60 orang? 3 hari tidak puasa tanpa uzur. Anda nggak bisa bayar ini sama sekali. Tidak bisa bayar dengan qadha, tidak bisa bayar dengan fidyah. Bayarnya cuma satu, Anda taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan taubat itu berat, bukan ringan. Sebab kalau Anda kasih makan orang miskin karena sakit, selesai. Tapi kalau Anda taubat, nggak ada selesainya sampai mati. Terus menerus bertaubat. Saya sering salat, amalan dan doanya biasanya hanya mohon ampun, diberi keberkahan. Kalau tidak salah, Sabtu yang lalu Pak Ustadz memberikan doa yang baru, tolong diulang. Aduh, doa apa itu ya saya juga lupa. Tentu banyak doa ya. Rabbighfirli warhamni. Ini doa Anda udah sangat bagus. Ya Allah, berikan aku ampunan, berikan aku keberkahan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau permintaan sangat banyak dan waktu meminta sangat sempit, minta satu saja. Apa itu? Minta ampunan. Karena kalau Allah sudah mengampuni, maka Allah akan memberi. Satu lagi katakan bahwa untuk dapat melihat wajah Allah 2 kali, pagi dan sore, dengan selalu melaksanakan subuh dan asar berjamaah. Pertanyaan, bagaimana dengan sholat wanita? Sholat wanita cukup di awal waktu. Ya, wanita ingin melihat Allah 2 kali sehari semalam. Hadisnya hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Bagaimana caranya? Si wanita subuh di awal waktu, asar di awal waktu. Saat yang paling dekat dengan Allah dikala sujud, maka perbanyaklah doa. Di sisi lain ada larangan jika seorang salat untuk memohon dalam hati atau diucapkan dalam bahasa dia. Apakah kami tidak bisa mengutarakan doa? Enggak. Kalau Anda nggak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, silakan berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sujud. Saya nggak tahu bahasa Arabnya, sudah bahasa Indonesia saja. Tapi alasan tidak mampu. Kalau memang mampu bahasa Arab, ya harus bahasa Arab. Mohon diberikan nasihat kiat-kiat hidup tenang, tidak khawatir kalaupun ujian datang silih berganti. Iya sangat banyak ya. Tapi nomor 1 dan paling utama adalah tawakal. Karena tawakal itu menghasilkan sakinah, ketenangan. Tawakal kepada Allah. Tawakal dalam arti serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Masa depan Anda siapa yang akan ngatur? Allah. Masa lalu Anda siapa yang ngatur? Allah. Masa lalu Anda demikian indah, Allah yang ngatur. Kenapa Anda takut masa depan Anda suram, padahal yang ngatur masih Allah Azza wa Jalla? Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku gak tahu. Cuma Engkau yang Maha tahu. Anda berusaha mengendalikan hidup Anda, itu yang bikin Anda gelisah. Sudah serahkan kepada Allah, Allah terserah. Bagaimana saya dikabulkannya doa? Apakah perasaan khawatir, ragu-ragu tidak dikabulkannya doa membuat doa itu sendiri tidak diijabah oleh Allah, sementara Allah akan menjawab, mengabulkan setiap doa? Jemaah sekalian yang saya hormati, doa yang tanpa pantangan pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pantangan doa yang pertama, sengketa dengan orang lain. Kalau Anda sengketa, putus silaturahmi dengan orang lain, doa Anda nggak sampai di depan Allah. Pantangan doa yang kedua, terbiasa menunda salat di akhir waktu. Kata Nabi, 3 orang doanya nggak diterima. Salah satunya adalah rajulun atas salat tadibah, seseorang yang salatnya selalu ditunda-tunda. Pantangan doa yang ketiga, makanan haram. Pantangan doa yang keempat, terbiasa melakukan dosa terang-terangan. Pantangan dosa yang kelima, ini khusus untuk perempuan. Apa tuh? Perempuan yang tidur nyenyak dalam kemarahan suaminya.
Suaminya dongkol nggak bisa tidur, dia tidur nyenyak mendengkur sampai jam 4 pagi. Kok bisa-bisanya tenang padahal suami Anda semalam suntuk nggak tidur? Karena marah dengan Anda tentunya. Ini perempuan seperti ini doanya nggak diterima oleh Allah. Baik, kalau doa Anda lepas dari 5 pantangan ini, doa Anda diterima oleh Allah. Cuman saya katakan, dalam doa Anda dikabulkan Allah dengan 3 keindahan. Keindahan rendah, keindahan menengah, keindahan tinggi. Keindahan terendah dalam doa Anda minta A, Allah kasih A. Itu keindahan rendah. Keindahan tinggi, Anda meminta A, lalu Allah berikan yang lebih baik. Anda minta 1 miliar, Allah kasih 1 triliun. Anda minta A, Allah kasih A+. Ini keindahan tinggi. Keindahan yang lebih tinggi lagi nomor 3. Anda minta A, lantas Allah nggak kasih A. Allah pun nggak kasih A+. Allah mengatakan nanti saya kasih di akhirat. Supaya kamu menikmatinya abadi. Kalau saya kasih sekarang, kamu menikmatinya nggak lama. Di akhirat saja saya kasih biar kamu menikmatinya tanpa batas waktu. Nah, ini dari 3 ini Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana jamaah sekalian? 3-3 aja, enggak ada. Anda pilih 1 dari ketiga-tiganya. Subhanallahil-adzim, coba dengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di samping Ka'bah. Tiba-tiba Abu Jahal, Safwan dan lain-lain mengatakan, siapa yang berani mengambil kotoran unta milik fulan? Akhirnya berdiri Safwan, dia ambil kotoran unta 1 karung dan diletakkan di kepala Nabi sedang sujud. Habis kita berusaha angkat kepala, tidak bisa. Berlalu seorang gadis kecil usia kurang lebih 9 tahun. Beliau adalah Fatimah radhiyallahu anha. Teman-temannya mengatakan, Fatimah, 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 adriki abak. Wahai Fatimah, segera susul ayahmu di samping Ka'bah. Akhirnya Fatimah, gadis kecil, berlari ke samping Ka'bah. Beliau melihat ayahnya sedang sujud. Di atas kepalanya diletakkan kotoran unta. Berjuanglah gadis kecil ini melepaskan kepala ayahnya dari kotoran. Rasulullah angkat kepala. Setelah itu Nabi menyebutkan nama satu persatu. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal. Ya Allah, hancurkan Safwan, hancurkan fulan. Nabi menyebutkan nama mereka satu persatu. Dan semua nama yang disebutkan Nabi tewas dalam perang Badar. Dikabulkan Allah bukan? Tapi jarak Nabi berdoa dengan mereka mati berapa lama? 7 tahun. Nabi berdoa dan mereka tewas, jaraknya berapa lama? 7 tahun. Itu Nabi. Kenapa Anda doa jam 7, jam 7, 5 harus dikabulkan? Siapa Anda? Tahu diri dukun biar Anda lebih nyaman, tahu diri aja dulu. Tapi Anda terus berdoa, jangan berhenti. Yang jelas Allah kabulkan. Konon rahmat Allah di dunia hanya 1% dan rahmat Allah di akhirat 99%. Itu hadis, ya, bukan konon, hadis itu. Apakah rahmat Allah itu dan bagaimana besarnya rahmat Allah di akhirat? Rahmat Allah di akhirat itu mala ainun ra'at, belum terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum terdengar oleh telinga, wala khatra ala qalbi bashar, belum pernah terbayangkan orang-orang yang suka menghayal. Kalau kebaikan nikmat dunia Anda masih bisa bayangin. Nikmat hotel begini kali, bisa Anda bayangin. Nikmat pantai begini barangkali Anda bisa bayangin. Nikmat surga itu nggak bisa dibayangkan sama sekali. Jadi gimana dong? Pertanyaan bagaimana Anda masuk ke dalam aja? Anda beramal, masuk ke dalam, baru Anda beramal. Nggak perlu Anda tahu, yang penting Anda rasakan itu kan. Nggak perlu Anda tahu, yang penting Anda rasakan. Beredar di YouTube video jamaah yang sedang sholat di masjid di negara Turki diusir dengan kehadiran seekor anjing. Anehnya jamaah tersebut tenang saja tanpa merasa sirau dengan air liur yang mungkin bisa menyentuh di lokasi sholat. Si pengunggah video mengatakan bahwa mayoritas rakyat mazhab Hanafi yang membolehkan Muslim berinteraksi dengan anjing tanpa batasan. Perbedaan dengan Indonesia yang bermazhab Syafi'i yang mengharamkan. Apakah hal itu benar?
Kenapa dua mazhab itu beda? Ya, itu benar. Anda kalau ke Turki, anjingnya segede kambing. Anjingnya, saya besar-besar kambing. Kenapa? Dalam mazhab Imam Hanafi tidak mensahihkan hadis tentang anjing. Jilatan anjing dicuci 7 kali. Hadis Abu Hurairah ini tidak diterima oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena hadis itu diriwayatkan beberapa versi. Jilatan anjing cuci 7 kali. Yang kedua cuci 8 kali. Mana yang benar? Akhirnya Abu Hanifah menolak hadis itu. Sehingga jilatan anjing dalam mazhab Abu Hanifah tidak perlu dicuci 7 kali. 1 kali dengan tanah. Beliau mendhaifkan hadis itu. Yang lain mensahihkan. Bedanya apa? Imam Abu Hanifah tinggal di negeri Irak. Di negeri Irak sangat jauh dari Hijaz. Hadis itu lebih banyak di Hijaz. Hijaz itu Makkah, Madinah dinamakan Hijaz. Sehingga jalur riwayat hadis ini ke Irak jalur yang lemah. Sementara jalur riwayat ini di Hijaz adalah jalur yang sahih. Karena hadis ini sampai ke Abu Hanifah melalui jalur yang dhaif, maka dia mendhaifkan. Orang yang melihara anjing, pahalanya dikurangi 1 hari, pahala sebesar 1 gunung Uhud. Hadis Nabi. Abu Hanifah pun tidak menerima hadis ini. Beliau mengatakan hadis dhaif. Di zaman beliau, terkhusus di daerah Irak, pemalsuan hadis dilakukan oleh orang yang sangat banyak. Sehingga beliau tidak menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih. Karena sampai kepada beliau melalui jalur yang dhaif. Jadi maka kalau Anda ke Turki, anjing di mana-mana benar, jilatan anjing di sana pun tidak dicuci. Tapi jangan Anda sampai ke sana lalu ikut-ikutan juga. Anda orang Indonesia dapat hadis itu melalui jalur yang sahih. Bolehkah seorang muslim berdoa agar tidak dikaruniai umur panjang? Yang kedua, Anda yang biasa ke Turki, ingat, Turki satu dari 2 negara yang boleh, yang bebas minum wine, anggur. India, satu lagi Turki, Anda bebas minum wine. Anda makan di warteg, di restoran itu semuanya ada anggur. Anda di hotel itu di mana-mana ada. Anda jangan pikir, oh ini Sprite, bukan Sprite. Di sana memang negaranya dibenarkan minum anggur, tapi dengan sekian alkohol ya, alkohol rendah. Bolehkah seorang muslim berdoa agar tidak dikaruniai umur panjang jika pada akhirnya dia hanya akan menjadi renta sakit-sakitan? Enggak boleh. Anda hanya perlu zikir pagi. Anda katakan a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas, aku berlindung kepadamu dari usia tua yang buruk. Kalau usia tua yang baik, jangan sampai Anda berlindung. Jadi dalam zikir pagi kan ada itu ya. Wa a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Aku berlindung kepadamu dari kasal, malas, wa su'il kibar, usia tua yang buruk. Tua yang buruk, sakit-sakitan. Tua yang buruk, makin tidak istiqamah. Dan selanjutnya. Bagaimana doanya agar dikaruniai umur panjang? Tapi ya itu tadi, doa zikir pagi saja. Pertanyaan terakhir. Sejak kecil kita diajarkan mengartikan kalimat tauhid dengan arti tiada Tuhan selain Allah. Namun sering berjalan waktu, manhaj Ahlussunnah mengartikannya dengan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Kenapa perbedaan cara mengartikan kalimat tauhid justru baru datang belakangan sehingga masyarakat awam yang belum mengenal Ahlussunnah? Soal mengartikan nggak jadi soal. Yang terpenting dari kalimat itu Anda lepas dari syirik. Betul, la ilaha arti yang benar, tidak ada yang diibadahi. Yang diibadahi selama ini diartikan dengan Tuhan. Salah, memang salah. Tapi bukan kesalahan fatal sepanjang Anda menjauhi syirik. Sehingga perbandingannya ada 2. Seseorang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia bersih dari syirik. Yang kedua, orang yang mengatakan tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Allah, tapi dia selalu berbuat syirik. Dari 2 hal ini mana yang lebih baik? Yang pertama lebih baik.
Orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah lebih baik kalau memang dia tidak menyentuh syirik. Dibandingkan orang yang mengartikan tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran selain Allah, artinya benar tapi kenyataannya dia berbuat syirik. Jadi kenyataan itu lebih menunjukkan arti la ilaha illallah daripada sekedar tafsir. Tentu yang terbaik dua-duanya, tafsirnya benar, kenyataannya benar. Itu yang terbaik. Baik, kenapa belakangan ini baru muncul? Bukan belakangan ini muncul. Saya di pesantren tahun 80-an, kita sudah mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Allah. Pesantren saya pesantren tradisional. 6 tahun saya pesantren di pesantren NU. Jadi memang kita di pesantren NU tahun 80-an mengartikan la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi itu bukan terjemahan yang baru datang belakangan. Dari dahulu juga sudah. Pesantren-pesantren tradisional NU dari dulu juga mengartikan seperti itu. Dan saya salah satu santrinya. Nah, cuman kita belajar belakangan, baru tahu belakangan. Karena kita aja belajar belakangan. Kalau Anda belajar tahun 70-an, udah ada itu. Jadi bukan hal yang baru. Demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.